Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Kepala tegak, bahu santai dan tidak diangkat. Tangan agak menggenggam. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Badan tegap, tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, itu adalah cara berlari yang baik. Sampai jumpa. Cara berjalan yang benar. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar tentang cara berjalan yang benar. Posisi kepala tegak saat berjalan. Posisi bahu santai dan tidak kaku. Tangan digenggam. Lengan di samping badan tidak melebihi dada. Punggung tegak. Postur tubuh, badan tegak, tidak membungkuk. Posisi kaki diangkat tidak terlalu tinggi. Otot lutut dikencangkan. Cara berjalan yang benar. Posisi kepala tegak, bahu santai, lengan tidak melebihi dada. Punggung tegak, tangan digenggam. Kaki diangkat tidak terlalu tinggi. Otot lutut dikencangkan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara berjalan yang benar. Sampai jumpa. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu pertolongan pertama kecelakaan jika kita terkena luka memar. Lihat, kaki itu terlihat memar. Luka memar merupakan akibat adanya benturan dengan benda keras. Bisa berbentuk benjolan pada bagian yang terbentur, terkadang disertai warna kebiruan. Cara mengatasinya. Yang pertama, kita memberikan kompres dengan air hangat pada bagian yang terbentur untuk mengurangi pembekakan. Menggunakan handuk kecil ya. Yang kedua, kompres dilakukan selama 3-5 menit agar pembuluh darah melebar. Yang ketiga, kompres diganti dengan kompres air dingin selama 1-2 menit. Yang keempat, lakukan sebanyak 4-5 kali sehari sampai bengkak menghilang. Nah, itu tadi pertolongan pada luka memar. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terbentur dengan benda keras. Assalamualaikum Kalia, bagaimana kabarmu? Lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah, kabarku baik Farhan. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Mumpung ketemu, mau tanya, apa hari ini kita ada tugas online dari guru kita? Oh ya, tentu saja Farhan. Kita masih ada tugas yang dikerjakan di rumah masing-masing. Oh, kalau begitu aku pulang dulu ya Kalia, mau ngerjakan tugas. Sampai jumpa. Ya Farhan, aku juga mau mengerjakan biar cepat selesai. Sampai jumpa. Kamu sudah pulang Farhan? Sudah Mas, tadi ketemu temanku, katanya hari ini ada tugas. Oh iya, sana coba segera dikerjakan. Oke, siap Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Bapak harap selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi. Tentunya kamu sudah siap ya? Ayo kita simak materinya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang materi penanganan cedera dan luka. Pembelajaran ini adalah pembelajaran ke-9 kelas 4 sekolah dasar. Untuk
kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.9, memahami jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari cedera dan luka. Untuk tujuan yang kedua, kalian dapat mengetahui macam-macam cedera dan penanganannya. Yang ketiga, mengetahui macam-macam luka dan penanganannya. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu mempraktekkan cara penanganan luka dan cedera. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, untuk poin bahasan pada materi kali ini ada 3 anak ya. Jadi yang pertama nanti pengertian cedera dan luka. Apa itu cedera dan luka? Untuk poin yang kedua yaitu macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi cedera itu ada bermacam-macam ya, dan penanganannya bagaimana? Nanti akan kita pelajari. Yang ketiga yaitu macam-macam luka dan penanganannya. Ya. Itu nanti 3 poin ini yang kita akan pelajari. Langsung saja kita ke poin pertama, pengertian cedera dan luka. Cedera, anak-anak, adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Fisik itu bisa anggota tubuh ya, bisa tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari cedera. Sedangkan pengertian dari luka adalah luka pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Jadi seseorang itu dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau waktu berolahraga juga bisa. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalian harus berhati-hati ya. Cedera dapat berupa luka ringan, bisa berupa luka berat, cacat tubuh ya, bahkan menimbulkan kematian. Untuk poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi cedera itu ada beberapa macam anak-anak ya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari poin pertama, macam-macam cedera, yaitu yang pertama keseleo. Tentunya kamu tidak asing ya dengan kata-kata ini ya. Keseleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Jadi setiap otot itu memiliki kapasitas ya, memiliki kekuatan. Jadi kalau melebihi kapasitas normal itu bisa menyebabkan keseleo. Contohnya kalian waktu berjalan kena lubang, nah ini ototnya melebihi kapasitas normal, jadinya keseleo ya. Untuk yang kedua yaitu kram atau otot tertarik. Ini sering sekali terjadi ya, baik kram di kaki, di perut ya. Apa itu kram? Adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Seperti yang disampaikan tadi, otot itu memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Kalau terlalu keras bisa mengakibatkan kram. Untuk itu sebelum olahraga makanya kalian harus pemanasan dulu. Itu untuk menyesuaikan otot kalian ya, supaya terbiasa. Jadi tidak berkontraksi terlalu keras. Untuk yang ketiga, patah tulang. Nah ini ya. Patah tulang ini adalah kondisi saat hubungan antara kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. Ini dinamakan cedera patah tulang. Untuk cedera yang keempat yaitu cedera pada lutut. Lutut ya adalah cedera yang disebabkan karena benturan yang berlebihan. Dengan untuk cedera yang terakhir yaitu cedera pada kepala anak-anak ya. Cedera pada kepala itu adalah cedera karena adanya benturan atau goncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan fungsi normal. Kita ketahui ya, kepala itu adalah bagian yang paling penting di organ tubuh kita ya, jangan sampai terjadi cedera atau goncangan ya.
Sekarang bagaimana cara penanganan cedera itu ya. Jadi penanganan ini adalah penanganan pertolongan pertama ya. Jadi kalau kalian melihat cedera temanmu, misalkan keluargamu, itu bagaimana cara penanganannya ya. Jadi sebelum dibawa ke dokter atau rumah sakit, penanganan cedera itu menggunakan metode RICE, yaitu RICE ya. Ini adalah singkatan anak-anak ya. Yang pertama yaitu yang R. R itu singkatan dari rest. Rest itu adalah diistirahatkan. Apa itu rest? Rest itu adalah pasien harus diistirahatkan. Dilindungi wilayah otot yang cedera. Ya, dilindungi ya, misalkan kesleo. Dilindungi jangan sampai terkena apa namanya? Senggolan dan lain-lain sebagainya ya. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Contohnya pada patah tulang, jika sakit dikerjakan penopang. Ya, seperti bidai itu ya. Nah, jika digerakkan sakit, lindungi dengan splint atau kayu bulat atau bidai gitu ya. Jadi rest ini diistirahatkan, jangan sampai terkena sentuhan. Kalau sakit dikasih bidai dan lain sebagainya. Untuk metode yang kedua yaitu ice. I itu ice ya. Jadi dikompres dengan sesuatu yang dingin, bisa dengan es. Untuk mengompres ini anak supaya tidak sakit, jangan langsung es ditempelkan ya. Jadi es itu dibalut dengan kain dulu ya, baru ditempelkan ke yang sakit ya. Jadi kompres bagian cedera dengan es yang dibalut dengan kain, atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin ya, berupa es. Es itu kenapa kok menggunakan es? Karena es dapat mengurangi pembengkakan anak-anak ya, dan rasa sakit di bagian cedera. Hal ini seharusnya dilakukan sesegera mungkin anak-anak. Jadi kalau ada misalkan cedera, misalkan itu kesleo dan lain sebagainya, langsung cari es, baru dengan kain ditempelkan ke yang sakit. Untuk metode yang ketiga yaitu yang C, compression. Nah, compression adalah tindakan cedera menggunakan perban khusus atau ditekan anak-anak ya. Jadi yang cedera jangan ditekan terlalu keras ya. Jadi ditekan secara normal saja. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembekakan di sekitar cedera. Kalau kamu membalut bisa membalut, itu harus rapi dan jangan terlalu ketat, karena dapat menimbulkan nanti mati rasa ya, geli, bahkan menambah rasa sakit. Jadi kalau kamu bisa membalut, itu balut dengan balutan yang jangan terlalu keras. Untuk tindakan yang terakhir yaitu E itu elevation atau mengangkat bagian yang luka lebih tinggi ya. Mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi di atas jantung. Suatu contoh, luka di bagian tangan. Tangan diangkat di atas jantung. Kalau kaki, berarti kakinya juga diangkat. Diangkat bisa dengan seseorang yang cedera itu duduk, kakinya diangkat ke atas, gitu ya. Hindari memijat atau mengurut bila terjadi luka robek. Ya, kalau lukanya robek, jangan sampai dipijat atau diurut, itu malah bisa mengakibatkan tambah parah nanti anak-anak ya. Itu tadi cara penanganan cedera. Sekarang kita lanjutkan ke poin 3 yaitu macam-macam luka dan penanganannya. Kalau tadi macam-macam cedera, sekarang macam-macam luka ya. Luka itu dibagi menjadi 2 saja anak-anak ya. Yang pertama luka tertutup dan yang kedua adalah luka terbuka. Apa itu luka tertutup? Apa itu luka terbuka? Nah, luka tertutup ini seperti di gambar ini. Ini adalah gambar luka tertutup ya. Jadi memar ini ya. Yang ini memar. Luka tertutup adalah luka yang terjadi akibat benturan. Kulit korban tetap utuh, tetapi ada kerusakan di bawah jaringan kulit yang diakibatkan benda tumpul. Suatu contoh, kalian terbentur, kepalamu terbentur tembok. Itu akibatnya kepalamu benjol. Itu masuk luka tertutup selama tidak keluar darah ya. Suatu contoh, kamu bermain sepak bola, kakimu terbentur dengan kaki temanmu.
akibatnya luka, apa? Akibatnya memar ya. Itu termasuk luka tertutup. Yang kedua yaitu luka terbuka. Sebelum ke luka terbuka, untuk penanganannya luka tertutup, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kamu harus mengompres bagian luka dengan es, seperti cedera tadi ya, atau sesuatu yang dingin. Apa fungsinya tadi? Fungsinya tadi ada supaya mengurangi rasa sakit dan bagian yang cedera, yang luka itu tidak menyebar ya. Sedangkan cara yang kedua yaitu tempelkan kain dingin sama ya atau es yang dibalut dengan bagian luka. Yang ketiga adalah lakukan sesegera mungkin, jangan menunggu ya. Masih tidak apa-apa lukanya, nanti saja. Nah ini ya, langsung ya, misalkan kamu mengalami luka bengkak, langsung kompres dengan es. Kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu luka terbuka. Ini salah tulis ya, harusnya nomor 2, luka terbuka. Luka terbuka ini menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, terkena tembakan, benturan keras dari benda tumpul atau kecelakaan. Ya, jadi jaringan kulit itu mengalami kerusakan ya, karena bisa jadi benda tajam, itu bisa karena mungkin kamu kena pemes, cutter, gunting dan lain sebagainya. Ini contoh luka terbuka. Ini misalkan kamu naik sepeda jatuh ke aspal, ini tanganmu ya. Ini misalkan kamu bermain kasti, nah ini terkena benturan ya, jadi mengakibatkan luka terbuka atau pendarahan ini ya. Selanjutnya untuk cara penanganan luka terbuka bagaimana? Yaitu yang kamu lakukan adalah hentikan pendarahan dengan menekan dan menutup luka memakai kain atau perban. Jika tidak ada perban bisa ditutup dengan kain. Yang pertama adalah hentikan pendarahan. Ini ya. Caranya dengan menekan atau menutup luka menggunakan kain. Nah, itu tadi anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan ya. Jadi kalau kamu belum jelas, kamu bisa mengulang materi di atas sampai yang ke bawah, dari poin 1, poin 2 dan poin 3. Tugas kalian adalah selanjutnya setelah mempelajari materi di atas ya, diharapkan kalian dapat mempraktekkan materi yang sudah disampaikan. Jadi jika ada temanmu yang terkena cedera, terkena sakit, kalian bisa tahu cara penanganannya yang betul bagaimana. Dan jangan lupa selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian dapat menerima materi dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan jangan lupa terus belajar. Terima kasih.